Salahnya banyak sekali. Proses rekapitulasi penghitungan suara pemilu 2024 di sejumlah daerah diwarnai protes hingga berujung ricuh. Polemik anggaran makan siang gratis yang fantastis, program andalan Prabowo Gibran terus bergulir. Pemerintah siap-siap pindah ke ibu kota Nusantara dalam waktu dekat. Halo saudara, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda selalu sehat. Selama 30 menit ke depan, laporan khusus kembali hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya, Gracia Adur, inilah laporan khusus selengkapnya. Saudara, proses rekapitulasi penghitungan suara pemilu 2024 di sejumlah daerah diwarnai protes hingga berujung ricuh. Di tengah ramai protes rekapitulasi hasil pemilu, anomali perolehan suara legislatif Partai Solidaritas Indonesia menuai sorotan. Pasalnya, sepekan terakhir, suara PSI melonjak melewati 3%, kian dekat ambang batas parlemen 4%. Penghitungan suara manual pemilu 2024 masih bergulir di Komisi Pemilihan Umum. Namun di sejumlah wilayah, proses rekapitulasi penghitungan suara banyak menuai protes berujung ricuh. Di Bekasi, puluhan relawan sejumlah parpol mengamuk di lokasi rekapitulasi penghitungan suara. Kericuhan terjadi karena relawan mendesak panitia pemilihan kecamatan membuka dan memperlihatkan formulir C1 Plano kepada publik. Di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, seorang saksi parpol mengamuk hingga melempar meja, ponsel, dan botol minuman ke arah Komisioner KPU Kota Tanjung Pinang. Amukan saksi dipicu ketidakcocokan perolehan suara yang dibacakan PPK dengan data yang ia miliki. Di Gianyar, Bali, rapat rekapitulasi suara pemilu ramai interupsi saksi sejumlah partai karena perbedaan bukti data yang ditampilkan saat pleno dengan masing-masing partai. Di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, massa menggeruduk tempat rekapitulasi suara dan memaksa pemilu ulang di sejumlah TPS yang dituding ada kecurangan. Di tengah ramai protes rekapitulasi hasil pemilu, anomali perolehan suara legislatif Partai Solidaritas Indonesia ikut jadi sorotan. Dalam sepekan terakhir, suara PSI tiba-tiba melonjak melewati 3% dan kian dekat ambang batas parlemen 4%. Juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim, menilai naiknya suara PSI tak masuk akal. Kami berharap ini menjadi betul-betul terus disoroti oleh masyarakat, kelompok masyarakat sipil maupun partai-partai politik lain, agar tidak terjadi kecurangan yang begitu terstruktur. Caleg DPR Dapil Jakarta dari Partai Solidaritas Indonesia, Ade Armando, merespons anomali perolehan suara partainya. Ade bahkan menyebut tak ada campur tangan Presiden Jokowi dalam rekapitulasi suara di real count KPU. Kalau memang Pak Jokowi itu cawe-cawe interfere, ya kenapa sekarang ya? Kenapa angkanya itu masih 3,13 ya? Kalau memang udah mau cawe-cawe, mau intervensi, ya dari awal dong. Melonjaknya suara PSI dinilai tak wajar. Pasalnya, hasil rekapitulasi sementara KPU jauh berbeda dengan hasil sejumlah lembaga survei. Salah satunya Litbang Kompas dengan 100% data masuk menunjukkan PSI hanya memperoleh 2,8% suara. Saya kira itu nggak wajar karena kalau lihat quick count ya, kalau data itu sudah sekitar 70-an% sampai 80-an%, sebetulnya itu sudah relatif stabil ya. Dia sudah relatif stabil. Nah sekarang kan real count-nya KPU itu sudah 70-an% ya. Sehingga sebetulnya kenaikan yang dialami oleh PSI dari sisi
mekanisme quick count itu memang menjadi tidak wajar. Di sisi lain, wacana pengajuan hak angket DPR dugaan kecurangan pemilu 2024 terus bergulir. Aksi protes masyarakat yang pro dan kontra akan hak angket dan pemakzulan Presiden Jokowi pun terjadi di depan gedung DPR Senayan, Jakarta. Kenapa kita ke DPR RI? Karena lembaga tinggi negara yang lain hampir kami nggak percaya lagi. Dan kami bukan bicara tentang kalah menang, tapi kami bicara tentang betapanya kejaliman. Jangan menggiring opini, jangan membawa narasi yang seolah-olah pemilu adalah pemilu yang curang. Ya kalau memang ada kecurangan, tolong laporkan, tolong ikuti segala mekanisme yang sudah ada gitu loh. Tak hanya di Jakarta, aksi tolak pemilu curang juga terjadi di Solo. Massa berkumpul mendukung wacana hak angket dan menolak hasil pemilu yang dinilai penuh kecurangan. Kepentingan acara kita hari ini adalah kita ingin mengatakan bahwa sekecil apapun ruang, bahwa kita masih ingin mengatakan bahwa kita tidak pernah mau disikapi dengan cara-cara yang seperti ini. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD meminta publik tunggu gugatan hak angket yang baru bisa dilakukan usai putusan KPU 20 Maret nanti. Mahfud menegaskan wacana hak angket dugaan kecurangan pemilu bukan gertakan. Kok angket itu cuma gertak-gertak, lu nunggu sidang DPR dong. Enggak sidang DPR angket diserahkan ke mana? Ke rumahmu memangnya. Ya kan? Diserahkan DPR sidang, sampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan firm. Kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak. Saya bukan orang partai, saya tidak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan angket itu jalan. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menambahkan, kubu Anies Muhaimin pun sudah menyusun data untuk gugatan hak angket. DPR baru sidang tanggal 5 mulai, dan hak angket ini merupakan hak anggota dan fraksi-fraksi. Dan tentu kita tunggu saja, kabarnya masih pada menyusun draft untuk diajukan di sidang DPR yang pertama. Di tengah wacana hak angket, rencana pertemuan antara Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala dengan Ketua Umum PDI Perjuangan yang juga Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri jadi sorotan. Namun politisi senior Golkar Yusuf Kala menyebut pertemuannya dengan Megawati tak membahas hak angket. Termasuk soal hak angket? Ya pokoknya untuk kemajuan bangsa ke itu demokrasi di Indonesia. Itu aja. Pertemuan pemilu urusan tim nasional masing-masing dan partai-partai belum sampai ke situ. Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno menyebut tidak mungkin kedua tokoh tersebut tak membahas isu politik terhangat. Saya kira yang dibicarakan itu all in ya, bahwa isu-isu mutakhir, isu-isu aktual termasuk tentang kondisi bagaimana perpolitikan kita saat ini. Karena apapun Megawati ini adalah ketua umum partai politik, mantan Presiden Republik Indonesia, dan kita juga tahu Pak JK ini adalah aktivis politik, pengurus Golkar, dan juga mantan wakil presiden 2 kali. Jadi bagi saya nggak mungkin kalau bicara hanya hal-hal yang sifatnya normatif terkait kondisi politik kita saat ini. Ada sesuatu yang sifatnya happening ya. Mungkin sangat terkait dengan begitu banyak manuver-manuver politik. Pola pendanaannya kita mengusulkan melalui bantuan operasional sekolah spesifik. Saudara, polemik anggaran makan siang gratis yang fantastis, program andalan Prabowo Gibran terus bergulir. Cawapres Gibran Rakabuming menyebut program makan siang gratis telah uji coba dan masih menanti evaluasi. Sementara Anies Baswedan mengkritisi simulasi program makan siang gratis sebelum pengumuman hasil Pilpres 2024 oleh KPU. Mahfud MD pun turut menilai anggaran program makan siang gratis tidak tepat masuk dalam APBN 2025.
Polemik anggaran makan siang gratis program andalan Prabowo Gibran terus bergulir. Pasalnya, anggaran makan siang gratis yang fantastis menarik perhatian publik. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran menyebut anggaran makan siang gratis untuk anak sekolah, balita dan ibu hamil menelan sekitar 450 triliun rupiah per tahun. Meski hasil resmi penghitungan suara Pilpres 2024 masih menghitung hari, program makan siang gratis Prabowo Gibran disebut masuk pembahasan kebijakan ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal dalam rapat kabinet di Istana 26 Februari lalu. Namun, Presiden membantah pembahasan anggaran makan siang gratis secara spesifik dalam sidang kabinet. Tidak ada, hanya dalam sidang kabinet paripurna saya sampaikan bahwa program Presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025 supaya Presiden terpilih menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam nanti penganggaran, tidak kembali lagi mengajukan anggaran kepada DPR. Namun, Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto yang juga Ketua Umum Partai Golkar, pengusung Prabowo Gibran, hadir dalam simulasi makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten, 29 Februari lalu. Pemerintah mengusulkan anggaran makan siang gratis Rp15.000 per porsi dari bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Sementara Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar menyebut rekening dana BOS reguler dan khusus makan siang gratis bisa terpisah. Pola pendanaannya kita mengusulkan melalui bantuan operasional sekolah spesifik atau BOS spesifik atau BOS afirmatif untuk khusus penyediaan makan siang bagi siswa. Nah, ini bisa dengan rekening yang terpisah untuk setiap sekolah dari BOS reguler dipisah dengan BOS afirmatif atau BOS spesifik ini. Pemerintah perkirakan total biaya makan siang gratis Rp15.000 per porsi dengan target 70,5 juta anak selama 240 hari mencapai Rp253,8 triliun per tahun. Anggaran ini terbilang fantastis dibanding anggaran program lain di APBN 2024. Anggaran kesehatan misalnya sebesar Rp184,6 triliun, ketahanan pangan Rp114,3 triliun dan subsidi energi Rp189,1 triliun. Cawapres Gibran Raka Buming Raka menyebut program makan siang gratis telah diuji coba. Jika ada usulan akan dievaluasi untuk mencari skema pembiayaan yang tepat. Ini kan kita uji coba dulu, kita evaluasi bersama murid-murid, orang tua murid, guru, kepala sekolah, dan lain-lain. Ya nanti kalau ada masukan, ada evaluasi, ya pasti akan diperbaiki lagi skema-skema yang ada sekarang. Sementara calon Presiden Anies Baswedan kritisi simulasi program makan siang gratis yang dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil Pilpres 2024 oleh KPU. Sikap pemerintah memfasilitasi program pemenang Pilpres itu baik. Karena itu menunjukkan keterbukaan untuk memfasilitasi agar di APBN program-program dari paslon yang terpilih bisa masuk. Persoalannya kemudian kapan itu dimulai? Pemerintah mulai membuka diri kepada pemenang setelah KPU menetapkan. Sebelum KPU menetapkan, pertanyaannya dasar hukumnya apa? Ketika pemerintah merapatkan rencana sebuah paslon, dasar hukumnya apa? Negara itu kan bergerak menggunakan aturan hukum, bukan? Cawapres Mahfud MD turut menilai anggaran program makan siang gratis tidak tepat masuk dalam APBN 2025. Menurut Mahfud, APBN 2025 disusun berdasarkan pemerintahan Presiden Jokowi. Sedangkan makan siang gratis adalah program yang ditawarkan Capres-Cawapres Prabowo Gibran. APBN 2025, ya mestinya kurang tepat karena APBN itu nanti kan ditetapkan oleh pemerintah sekarang, tetapi kalau yang mau masuk program makan gratis itu kan pemerintah baru. Mestinya itu menjadi program pemerintah baru yang baru bisa masuk nanti di
APBN perubahan tahun 2005 Juni tahun 2005. Tapi tidak apa-apa lah, itu mungkin sebagai sumbangan aja, sumbangan pemikiran. Tapi kalau dari segi tahapan itu mestinya ditetapkan oleh pemerintahan baru. Sementara itu, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah harus mengakomodir program prioritas calon presiden terpilih. Ya harus mengakomodir dong, harus mengakomodir yang menjadi program prioritas Pak Prabowo Gibran. Karena ini kan kita bahas APBN 2025. Kalau kita bahas APBN 2025, presidennya kan sudah Pak Prabowo sama Wapresnya Mas Gibran. Jadi pasti. Di tengah polemik anggaran makan siang gratis Prabowo Gibran, muncul isu Presiden Jokowi akan bergabung dengan Partai Golkar usai Pilpres 2024. Tapi Jokowi irit bicara. Saya tiap hari masuk istana. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyambut baik jika Presiden Jokowi bergabung ke Partai Golkar. Baik, bagus saja. Tapi ada perbincangan serius soal itu, Pak Jokowi ke Golkar. Memang Pak Jokowi kan tokoh nasional, jadi dia milik semua partai. Sementara politisi senior Partai Golkar Yusuf Kala menanggapi kemungkinan Presiden Jokowi berlabuh ke Partai Golkar. JK menyebut semua orang bisa masuk Partai Golkar, namun untuk menjadi ketua umum ada syarat khusus. Secara karakteristik itu yang Pak JK semua orang bisa, kamu juga bisa. Boleh, tapi untuk jadi pengurus ada aturannya. Kalau untuk jadi ketua atau jadi apa harus minimum 5 tahun, harus punya pengurus. Semua infrastruktur yang dipaksakan kualitasnya pasti buruk dan biaya operasi dan perawatannya akan sangat mahal. Siapa yang harus menanggung? Ya APBN. Saudara, persiapan pemerintah pindah ke ibu kota Nusantara, Kalimantan Timur kian dekat. Presiden Jokowi disebut akan berkantor di IKN Juli mendatang. Sementara pemindahan aparatur negara dan ASN dilakukan bertahap mulai Juni 2024. Pengamat kebijakan publik menilai pemindahan ASN dalam waktu dekat rawan gesekan sosial dan pembangunan infrastruktur yang dipaksakan akan berdampak pada kualitas. Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini saya resmikan pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di Provinsi Kalimantan Timur. Jalan di Desa Argomulyo Sepaku, 1 dari 10 ruas jalan akses ibu kota Nusantara, diresmikan Presiden Joko Widodo. Pembangunan jalan 50,9 km ini merupakan bagian instruksi Presiden atau Inpres pengembangan infrastruktur Kalimantan Timur yang menelan biaya hingga 561 miliar rupiah. Sebelumnya, Jokowi juga telah meresmikan sejumlah bangunan di kawasan IKN, seperti Istana Presiden, kantor pemerintahan, hotel, bank, hingga kantor BPJS Kesehatan. Rencananya, pemindahan aparatur negara, TNI, Polri, dan ASN dilakukan bertahap mulai Juni 2024. Untuk tahap pertama, pemerintah akan pindahkan 3.246 ASN ke IKN. Memastikan bahwa tower untuk ASN kita, untuk Hankam itu bisa selesai dengan tepat waktu. Pemerintah memang sedang siapkan 47 menara hunian ASN. Targetnya 12 menara selesai bulan Juli, 21 menara bulan September, dan sisanya 14 menara selesai November 2024. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai pemindahan ASN ke IKN dalam waktu dekat rawan gesekan sosial. Agus pun khawatir pembangunan infrastruktur yang dipaksakan berdampak pada kualitas yang tak maksimal. Sebuah kawasan baru yang daya pendukungnya belum lengkap. Hati-hati karena ini berhubungan dengan budaya dari beberapa suku bangsa di Indonesia yang cukup sulit dikendalikan. IKN itu belum menjadi sebuah kota, jadi sebuah kota tetapi yang dipaksakan. Semua infrastruktur yang dipaksakan kualitasnya pasti buruk dan biaya operasi dan perawatannya akan sangat mahal. Siapa yang harus menanggung? Ya APBN.
Untuk memantau pembangunan IKN, pemerintah mendirikan pusat komando dengan memanfaatkan teknologi pengawasan berbasis digital serta pemantauan CCTV dan drone. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono dikabarkan akan lebih dulu pindah dan berkantor di IKN Juni mendatang. Sementara Presiden Jokowi disebut akan berkantor di IKN bulan Juli, menunggu selesainya pembangunan bandara dan jalan. Diharapkan seluruh infrastruktur utama rampung sebelum 17 Agustus 2024 saat upacara hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia digelar di sana. Saya nunggu airportnya jadi, jalan tolnya jadi. Kalau jalan tolnya jadi, airportnya jadi. Di sisi lain, konflik agraria pembangunan IKN sempat jadi sorotan. Salah satunya, kasus 9 petani sawit di Penajam Pasir Utara ditetapkan sebagai tersangka karena menghentikan aktivitas pekerja yang membuka lahan proyek bandara VVIP IKN. Sepanjang 2023, Konsorsium Pembaruan Agraria melaporkan setidaknya ada 241 kasus konflik agraria di Indonesia. Dan IKN jadi proyek infrastruktur dengan luas area konflik agraria terbesar. Namun, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala dan Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan proses pembebasan lahan IKN berjalan lancar. AHY menyebut proses pembebasan lahan Bandara VVIP IKN sudah berjalan 80% dan ditargetkan selesai dalam 100 hari masa kerjanya. Tentu tidak mudah karena tidak hanya kami yang bekerja. Kalau ada masalah dengan tanah transmigran, berarti kita harus berkoordinasi juga dengan pihak terkait. Kalau ada kaitan dengan kawasan hutan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan lain-lain. Sebagai proyek strategis nasional, investasi dan pembangunan fisik IKN harus jalan beriringan dengan perhatian pemerintah pada hal detail di lapangan, agar tak timbul tudingan manfaat pembangunan hanya dirasakan mereka yang punya kekuasaan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Saya Gracia Adur, pamit undur diri. Sampai jumpa.